Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama kakak. Jadi hari ini kita akan bahas tentang sebuah sistem. Sistem yang rata-rata sangat ditunggu-tunggu sih oleh semua siswa, tapi nggak tahu deh dengan kalian. Kita coba ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi. Hanya saja, kakak tidak akan membahas sedetail mungkin hari ini, karena kita hari ini lebih ke pengantarnya ya. Dan beberapa hal penting harus kita ketahui dalam pembelajaran sistem reproduksi. Seperti kita ketahui, sistem reproduksi ini kan sistemnya berfungsi untuk perkembangbiakan ataupun untuk menghasilkan keturunan. Dan dia untuk memudahkan kita mempelajari, dia kan ada terbagi menjadi dua ya. Ada pada pria dan ada pada wanita. Jadi yang pertama, kita pelajari dulu yang pria. Jadi kita bahas. Oke, yang pertama sistem reproduksi pria atau laki-laki. Nah, jadi ada dua hal nih harus kita pelajari ataupun nanti kita tambah jadi 3. Jadi ada organnya, kemudian ada hormon-hormon yang terlibat. Karena sistem reproduksi ini sendiri dia tidak bisa terpisahkan dengan hormon ya, yang sangat membantu proses reproduksi itu sendiri. Nah, yang pertama kita pelajari dulu organ-organ reproduksi pria. Oke. Nah, jadi organnya itu dia terdiri atas organ luar dan juga organ dalam. Ini kakak tuliskan ya. Jadi organ-organ yang pertama, organ luarnya ini organ luar. Oke. Dan skrotum. Penis dan skrotum. Oke. Sedangkan di bagian organ dalamnya, ini ada testis dan salurannya. Nah, untuk saluran dia sendiri ada beberapa ya. Yang pertama, kita buat di sini aja. Yang pertama ada yang namanya epididymis, kemudian ada vas deferens. Selanjutnya ada saluran ejakulasi atau saluran pengeluaran. Kemudian juga ada uretra, tempat pengeluaran, nih ya, yang sama salurannya digunakan untuk sistem ekresi, yaitu ketika mengeluarkan urin. Kemudian ada vesicula seminalis, kantong semen, vesicula seminalis. Ada kelenjar juga, yaitu kelenjar sering nih dengar, prostat. Kemudian ada kawannya kelenjar prostat, yaitu kelenjar Cowper, atau disebut juga dengan bulbus atau bulbureta. Bulburetra. Ya. Oke, ini bagian organ-organ reproduksi yang terdapat pada pria atau pada laki-laki. Ini bagian luarnya, ini bagian luar, ya, dan ini bagian dalamnya. Dan tentunya bagian-bagian organ ini semuanya memiliki fungsi masing-masing. Ya, mulai misalkan bagian luar ini kan sering disebut sebagai kantong. Sedangkan ini digunakan untuk kopulasi ataupun proses perkawinan. Nah, selanjutnya yang penting juga untuk diketahui, di bagian sistem reproduksi pria ini ada hormon-hormon yang terlibat. Ya, jadi untuk hormon-hormonnya kita buat di sini, hormon reproduksi pria. Jadi bukan hanya wanita yang memiliki hormon ya. Jadi pada pria juga ada hormon-hormonnya. Nah, yang pertama itu ada yang namanya disebut dengan testosteron. Ini dihasilkan oleh testis. Testosteron. Nah, ini dihasilkan oleh sel Leydig. Dihasilkan sel Leydig pada testis ya. Sel Leydig. Kemudian ini nantinya dia berfungsi untuk pembentukan sperma. Sperma. Kemudian pada pria itu juga ada hormon LH atau kepanjangannya luteinizing hormone. Nah, kalau LH ini dia dihasilkan oleh kelenjar master of glands, yaitu hipofysis yang bagian anterior. Ya, dia fungsinya untuk, kalau tadi kan ada sel Leydig kan untuk menghasilkan
testosteron. Sedangkan si LH ini dia merangsang sel Leydig untuk menghasilkan testosteron. Sel Leydig. Jadi saling berhubungan. Pada pria juga ada yang namanya FSH, yaitu follicle stimulating hormone. Ada kata-kata stimulasi ya, merangsang hormon. Nah, ini juga sama seperti LH, dia dihasilkan oleh atau disekresikan oleh hipofisis anterior juga. Oke, sama dia. Kemudian dia berfungsi untuk merangsang sel-sel Sertoli. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada yang namanya hormon estrogen. Ini juga dimiliki oleh wanita. Nah, estrogen ini dihasilkan oleh sel Sertoli. Jadi tadi beda-beda tipis ya, sama yang hubungannya LH dengan si testosteron, kemudian FSH dengan estrogen. Dihasilkan oleh sel Sertoli. Kemudian fungsinya adalah untuk pematangan sperma bersama testosteron ya. Jadi ada keterlibatannya juga. Nah, jadi ini adalah hormon-hormon yang terlibat dalam sistem reproduksi pria. Oke. Selanjutnya kita akan belajar tentang sistem reproduksi wanita. Ini yang sering biasanya keluar di soal-soal ujian ya, karena banyak penjelasan yang harus dijelaskan. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu yang kedua, sistem reproduksi wanita. Oke. Nah, sama seperti pada pria, dia juga ada organ-organnya. Oke, jadi yang pertama kita lihat organ reproduksi wanita. Nah, jadi dia ada organ luar dan ada organ dalam. Yang pertama, yang bagian organ luar. Organ luar organ reproduksi wanita ini terdiri atas vulva. Jadi ada yang namanya vulva, atau disebut dengan celah paling luar. Celah paling luar. Nah, kemudian ada yang namanya mons pubis, ada ini bagian-bagian dari luarnya ya. Kemudian ada yang namanya labium mayor, di bagian luarnya. Kemudian juga ada labium minor yang kecil dan klitoris. 4 yang dekat dengan saluran keluarnya urinnya. Ini bagian luar organ reproduksi wanita. Sedangkan bagian organ dalamnya ini terdiri atas ovarium dan saluran reproduksi. Mirip kan jadi dengan yang pada laki-laki, saluran reproduksi. Nah, untuk salurannya itu ada terbagi menjadi beberapa, yaitu ada yang namanya oviduk. Ini juga disebut dengan tuba fallopi. Oke. Kemudian ada yang bagian kedua itu disebut dengan uterus, atau nama lainnya adalah rahim, dan ada vagina. Nih ya, yang bagian leher dekat dengan leher rahim. Jadi itu bagian organ-organ reproduksi yang terdapat pada bagian wanita. Nah, sekarang kita belajar tentang beberapa istilah penting yang ada pada organ reproduksi wanita. Istilah penting. Ini terkait mekanisme ya. Istilah penting. Jadi yang pertama, ada yang namanya ovulasi, kemudian ada yang namanya fertilisasi, selanjutnya ada yang namanya implantasi, kemudian ada yang namanya menstruasi. Nah, kita lihat sekarang pengertian dari masing-masingnya. Oke. Ovulasi. Ada yang tahu apa itu ovulasi? Jadi, ovulasi itu adalah proses keluarnya sel telur atau disebut dengan ovum dari ovarium ya. Jadi ada bagian ovarium tadi, dia berfungsi menghasilkan ovum. Nah, kalau ovumnya udah keluar dari ovarium namanya ovulasi. Kemudian fertilisasi ini disebut juga dengan pembuahan. Pembuahan itu adalah pertemuan antara ovum dengan sperma atau pembuahan ovum oleh sperma. Kemudian ada implantasi. Jadi implan itu adalah penempelan. Jadi ketika nanti udah ketemu sperma sama ovumnya kan jadi zigot tuh. Jadi zigot atau calon janin ini akan menempel di bagian rahim. Penempelan zigot di
uterus atau di bagian dinding. Nah, kejadiannya kalau misalkan si ovumnya tidak dibuahi, maka akan meluruh, ovum meluruh, atau kita sebutnya dengan peluruhan ovum yang tidak dibuahi. Ini terjadi biasanya sebulan sekali ya normalnya yang tidak dibuahi. Oke? Jadi itu beberapa istilah penting yang harus kita ketahui dan terjadi pada organ reproduksi wanita. Nah, sama halnya dengan pada laki-laki, pada wanita juga ada yang namanya hormon-hormon yang terlibat. Ya, jadi sama seperti yang tadi. Nanti kita lihat di proses skemanya. Hanya saja sekarang kita buat sedikit penjelasan tentang fase-fase yang akan terjadi nantinya. Jadi yang biasanya keluar di materi ujian, biasa ditanyakan tentang siklus dari menstruasi. Ya, jadi sekarang kita akan lihat siklusnya. Oke adik-adik, jadi ini udah ada siklus menstruasi yang normalnya terjadi pada seorang wanita. Jadi dia terbagi menjadi 3 fase nih, 3 siklus ya. Ada di bagian indung telur atau ovariumnya, kemudian ada berhubungan dengan hormon, dan ada siklus uterus. Nah, jadi ada beberapa hormon yang terlibat pada wanita, yaitu ada beberapa kakak tuliskan di sini. Di hormonnya hampir sama dengan pada laki-laki tadi ya. Jadi yang pertama ada LH, kemudian ada FSH, kemudian ada estrogen, dan ada progesteron. Nanti lebih jelasnya waktu penjelasan kakak jelaskan. Progesteron. Nah, ini hormon-hormon yang terlibat di dalam siklus menstruasi ataupun dalam organ reproduksi perempuan atau wanita. Ini ada FSH, ada LH, ada estrogen, ada progesteron. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana cara membaca siklus menstruasi seperti yang terdapat dalam gambar ini ya. Jadi kalau misalkan yang lebih mudahnya, kakak buat aja skema untuk mudah dipahami ya. Jadi siklusnya seperti ini. Siklus menstruasi. Nah, pertama, bagian hipotalamus itu akan mengeluarkan yang namanya gonadotropin hormon, yaitu GnRH. Nah, GnRH ini dia akan menyebabkan atau merangsang keluarnya hormon LH, luteinizing hormon. Oke? Dan dia juga bisa menghasilkan yang satu lagi ya, seperti penjelasan pada organ laki-laki tadi, yaitu FSH, follicle stimulating hormone. Nah, yang follicle stimulating hormone dari namanya aja kita udah tahu sebenarnya ya, follicle stimulating hormone berarti hormon yang merangsang perkembangan folikel. Jadi dia menghasilkan yang namanya follicle oocyte sekunder. Nah, follicle oocyte sekunder ini nanti adik-adik lebih jelasnya mengetahui ketika belajar bab pembelahan sel. Tapi di sini sekilas kakak jelaskan, ovum itu akan dibuahi oleh sperma dalam bentuk folikelnya itu oocyte sekunder. Ya, jadi bukan primer melainkan oocyte sekunder. Nah, kita balik ke skema ini. Jadi pertama ada GnRH yang menyebabkan keluarnya FSH sama LH. Jadi ketika FSH-nya menurun maka LH-nya akan naik. Gara-gara LH keluar, maka yang terjadi apa? Ovulasi. Maka nih, kita bisa lihat di sini ya. Ketika LH tinggi, maka yang terjadi adalah ovulasi. Ovulasi. LH tinggi menyebabkan ovulasi. Kita balik ke pengertian tadi. Ovulasi itu keluarnya ovum dari ovarium. Bahasa simpelnya adalah LH-nya tinggi, maka ovum akan keluar dari ovarium. Nah, anggaplah folikel itu, misal kita gambar ya, ini ada sebuah folikel, di dalamnya ada oocyte sekunder. Nah, sekarang kan ceritanya, oocyte sekundernya kan udah keluar nih. Maka yang sisanya apa? Tinggal folikel kosong kan? Nah, folikel kosong ini disebut dengan corpus luteum. Ya, corpus luteum atau folikel kosong. Nah, kemudian corpus luteum ini dia akan mengeluarkan yang namanya progesteron. Ini juga hormon ya. Progesteron. Jadi ada 3 hormon nih yang terbahas. Yaitu ada FSH tadi di atas. Nih, ada LH, ada progesteron. Nah, apa fungsi dari progesteron ini? Dia fungsinya adalah untuk penebalan dinding rahim. Jadi kan kalau misalkan nanti ada janin, dinding rahimnya harus menebal biar janinnya itu terlindungi. Penebalan, ya jadi penebalan dinding rahim. Oke?
Nah, selanjutnya adalah jika progesteronnya itu menjadi berkurang, ini kan kalau dia tinggi, maka yang terjadi penebalan dinding rahim. Tapi kalau misalkan progesteronnya itu dia jadinya menurun, ya kan? Ini ketika menurun, maka yang terjadi apa? Meluruh, yaitu menstruasi. Nah, jadi kalau misalkan progesteronnya rendah, maka terjadi menstruasi. Maka akibatnya nanti akan terbentuk lagi nih folikel-folikel kecil. Jadi kan tadi ceritanya udah ini kan, udah jadi folikel kosong menghasilkan progesteron. Kemudian dia akan kalau progesteronnya rendah maka terjadi menstruasi. Nah, selanjutnya akan terbentuk kembali folikel-folikel kecil atau disebut dengan folikel degraf. Biar nanti terbentuk balik si folikel yang berisikan ovum tadi. Oke. Nah, folikel degraf ini dia akan menghasilkan kembali hormon estrogen. Ini ceritanya kan pada saat menstruasi, kondisi rahim itu kan terluka ya, karena dia meluruh. Jadi nanti yang akan mengobati luka tersebut adalah si estrogen. Jadi kalau estrogennya tinggi, maka yang terjadi apa? Penebalan atau penyempat rahim pasca menstruasi. Balik lagi ke normal nih, menstruasi. Oke, jadi seperti itu. Jadi mereka saling berhubungan. Nah, ini versi yang rumitnya, yang aslinya seperti ini. Nah, sekarang kakak akan coba jelaskan versi mudah dimengerti tapi agak sedikit panjang. Tapi nggak apa-apa ya kalau misalkan mudah. Kita coba. Jadi kita coba dengan cara cerita, yaitu melalui sebuah dongeng lah ya. Udah kakak coba buat biar adik-adik mudah paham. Oke, jadi anggaplah. Jadi kan ceritanya nih kalau misalnya kita lihat rahim manusia, rahim wanita itu kan ada 2 ovarium ya. Jadi ada 2 ovarium, kemudian ada tuba falopinya. Jadi yang pertama si GnRH. Jadi anggaplah ada seorang putri. Jadi hiduplah seorang putri yang bernama Putri Ovum, kan. Jadi ada Putri Ovum, ada Putri Ovum. Oke, ada Putri Ovum. Nah, karena dia seorang putri, dia hidup di sebuah kerajaan. Jadi dia hidup di kerajaan yang bernama Kerajaan Ovarium. Nama kerajaan. Ini ceritanya tidak terdapat dimanapun ya, hanya di belajar bersama kakak dan hanya di Aples. Oke, jadi di sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Ovarium. Nah, karena dia seorang putri, pasti dia punya pengawal-pengawal yang paling setia. Di antaranya ada 4 pengawal yang dia punya. Jadi pengawal-pengawal itu ada LH, FSH, estrogen, sama progesteron. Kemudian pada suatu hari, ini ceritanya si putri ini nggak pernah keluar dari istananya. Jadi tiba-tiba datanglah si FSH, pengawal pertama. Datang FSH membujuk sang putri untuk keluar dari istana. Anggaplah bahasa seperti ini. Put, atau panggilan akrab mereka. Kita keluar yuk dari istana ini, misalnya bujuk sang FSH. Terus putrinya bilang, nggak boleh, karena kata ayah kita nggak boleh keluar dari istana ovarium ini. Oke, jadi FSH-nya pun menyerah. Kemudian ketika FSH menyerah, FSH ini dia mencoba merasuki LH agar LH mengajak si putri keluar. Maka datang LH membujuk sang putri. Berarti pertama sudah bertugas FSH kan, sekarang LH. Apa kata LH kepada putri? Putri Ovum, bagaimana kalau kita keluar dari istana sebentar? Bilang saja sama ayah, kita keluarnya nggak akan lama. Dan kami akan setia menemani engkau, bujuk sang LH. Maka apa kata putri? Baiklah, akan aku coba meminta izin kepada ayah. Kemudian setelah dia meminta izin kepada ayah, ini bahasa dongengnya seperti itu ya, kita ibaratkan. Ternyata diberi izin dengan syarat tidak boleh lama-lama keluarnya dan tidak boleh jauh-jauh, apalagi sampai dia nekat kawin lari. Oke, jadi bujukan LH berhasil. Maka yang terjadi apa? Nih dia nih. LH itu menyebabkan ovulasi. Gara-gara LH membujuk si putri, maka putri bisa keluar dari ovum. Maka peristiwanya ovulasi. Buat aja plesetannya ovum lari. Lari dari mana? Lari dari ovarium. Ketika dia udah keluar, jadi semua pengawal estrogen, progesteron, FSH, LH itu kan ikut nih ceritanya. Jadi jalan si putri ovum sampai berhenti di sebuah tempat yang bernama oviduk. Tadi kan ada kan kakak sebutin oviduk atau tuba falopi. Nah, ketika dia berhenti di sini, maka dia perintahkan nih, dia panggil semua pengawal. Wahai pengawal, berkumpullah kalian. Pengawalnya ada 4 tadi ya. Nah, karena waktu kita gak banyak, jadi aku beri tugas kalian semuanya. Tugas kalian adalah carikan aku seorang pangeran yang gagah berani, yang mampu mengalahkan ribuan pangeran lain. Siapa dia? Pangeran sperm atau pangeran sperma lah kita sebutnya. Oke, baik, kata si 4 pengawal tadi.
Karena 4 pengawal tadi merupakan pengawal paling setia sama ayah sang putri dan dia tidak mau mengecewakan sang ayahnya, jadi mereka itu tidak suku-suku mencari. Ini ceritanya putrinya itu belum menikah, jadi nggak mungkin dia ketemu sama sperma. Dah, apa ancam sang putri? Kalau kalian tidak berhasil menemukannya, maka kalian tahu akibatnya seperti apa. Ancam sang putri. Baik Tuan Putri, kata keempat pengawal tadi. Anggaplah seperti itu. Tiba-tiba dia bilang sama si Ovum ini bilang, atau Putri Ovum ini bilang, progesteron, ya, kamu ada tugas khusus yang harus kamu selesaikan. Apa tugasku, wahai Tuan Putri? Tadi adik-adik ingat nggak fungsi progesteron itu apa? Untuk menebalkan dinding rahim. Nah, tugas kamu adalah bangunkan aku sebuah istana baru yang dindingnya harus tebal. Karena nanti kalau aku udah jumpa sama pangeranku, aku akan tinggal di istana itu. Itu permintaan dari Putri Ovum. Oke, baik, kata progesteron. Nah, sampailah di hari ke-28, hari batas waktu yang diberikan oleh Putri untuk menemukan pangeran yang dia inginkan. Nah, kemudian yang terjadi adalah baliklah semua pengawal-pengawal tadi dengan muka bersalah lah ya. Mereka itu tidak menemukan apa yang diinginkan. Nah, apa yang terjadi? Ketika semuanya kembali dan mereka meminta maaf kepada Tuan Putri, dan Tuan Putri sangat marah. Ovum sangat marah ceritanya. Ini lagi-lagi dongeng kita ya adik-adik. Ya, kondisi marah sang putri itu menyebabkan apa yang dikatakan? Berani sekali kalian tidak melaksanakan tugas yang kuberikan. Kalian tahu kan akibatnya apa? Tiba-tiba Putri memanggil progesteron. Progesteron, hentikan tugasmu sekarang juga. Nah, berarti kalau progesteron berhenti, maka artinya apa? Progesteronnya kan jadi turun kan? Nih ceritanya. Kalau progesteron turun, apa yang terjadi? Menstruasi. Maka kita balik ke dongeng tadi. Hentikan tugasmu sekarang juga, dan aku akan keluar bersama reruntuhan istana itu. Bahasa lainnya apa? Sang putri pun marah, dan kemudian dia bunuh diri kan? Nah, karena dia keluar bersama reruntuhan istana itu, jadi peristiwa bunuh dirinya sang putri itu dikenang setiap 1 bulan sekali. Atau kita sering menyebutnya dengan peristiwa apa? Menstruasi. Sakit, dan itu istilahnya kalau bahasa dongengnya itu adalah peristiwa yang menyedihkan bagi Tuan Putri. Nah, itu kalau misalkan yang sad ending. Sekarang kita balik nih, karena kita yang buat cerita jadi bebas ya. Nah, kalau misalkan yang happy ending, berarti ingatnya gini. Lagi nunggu-nunggu sang Tuan Putri di bagian Oviduk, di sini ya, masih kusingit dulunya. Tiba-tiba sang pangerannya datang. Ini ceritanya kalau dia udah nikah. Siapa dia pangerannya? Pangeran sperm atau pangeran sperma. Nah, karena di sini ada Ovum, kemudian ternyata mereka merasa cocok nih ceritanya. Maka si Ovum sama si sperma ini, mereka kan udah kenalan nih ceritanya kan. Ternyata pas, maka mereka pun menikah. Jadi pertemuan antara ovum sama sperma itu disebut dengan peristiwa apa tadi? Fertilisasi. Nikahnya mereka itu disebut dengan fertilisasi. Dari hasil pernikahannya, mereka menghasilkan seorang anak kan, yaitu zigot. Nah, zigot ini nanti dia akan menempel di bagian rahim atau disebut dengan peristiwa implantasi. Ini udah Kak jelaskan di awal ya. Dan seterusnya. Jadi ketika dia implantasi di bagian uterus, dengan dinding rahim yang udah menebal, yang dibantu oleh progesteron tadi, maka si zigot ini akan berkembang sampai dia ke tahap terakhir, yaitu tahap melahirkan. Gitu. Jadi itu berakhir dengan happy ending. Paham ya adik-adik semuanya? Semoga paham. Jadi kalau kalian biar mudah ingatnya, nanti ingat aja ini yang realnya, ini skemanya, dan dongengnya itu biar memudahkan kalian agar mengingat bagaimana skema dari kejadian atau proses menstruasi itu sendiri. Jadi buat kalian yang laki-laki pun tidak usah malu untuk belajar siklus ini, karena terlebih yang mau ikut ujian nanti biasa sering ditanyakan. Oke, sekian dulu belajaran kita hari ini. Jadi kita ketemu di lain kesempatan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai. Semoga ilmunya masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.